pemirsa YouTube channel GKIM Hosana, jumpa lagi bersama saya Ezer Lumika dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Dan tentunya seperti biasa kami membahas isu-isu seputar kekristenan yang tengah marak atau menjadi diskusi di beberapa kalangan termasuk di masyarakat. Mungkin juga Anda yang membicarakan seputar topik-topik yang akan kita sampaikan. Untuk saat ini kita akan berbicara seputar tradisi pacaran dan juga pernikahan. Telah hadir bersama kami tentu di studio GKIM Hosana ada penginjil Henry. Halo Pak. Halo. Dan juga penginjil Ivan. Halo Pak. Halo. Kabar baik semua ya Pak ya? Baik, luar biasa. Baik. Topik yang akan kita angkat, yang akan kita diskusikan adalah seputar pacaran dan pernikahan, begitu ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting begitu ya untuk terus digaungkan oleh gereja begitu. Nah, sekarang kita bicara pacaran kekinian begitu ya. Ini batasan-batasan mungkin sudah beda dengan zaman dulu begitu ya. Ada batasan-batasan dalam perilaku yang sangat jelas dalam berpacaran. Karena dunia yang semakin modern, apapun yang dulu dianggap tabu sekarang dianggap biasa begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Henry? Ya, bagi saya kita memang harus anak-anak muda itu bisa memilah, mengkritisi gaya pacaran seperti yang ditampilkan di TV ataupun oleh orang-orang yang bukan Kristen ya. Kenapa? Karena kan mereka nilai-nilai hidupnya itu berbeda, apalagi orang-orang barat. Ya, mereka kadang waktu pacaran sudah hidup serumah, sudah melakukan seks bebas, dan mereka hidup ya seperti betul-betul suami istri, padahal mereka masih dalam tahap pacaran gitu ya. Nah, hal yang seperti itu kita harus pahami bahwa itu bukanlah satu kehidupan yang diperbolehkan oleh Tuhan ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti ada batas-batasan yang Tuhan ingin kita tidak lewati soal pacaran tersebut. Nah, kita harus bisa memilih ya, memilah. Itu adalah gaya hidup orang-orang bukan percaya. Kita sebagai orang percaya, gaya pacarannya seperti apa gitu. Ya, itu mungkin dari saya begitu, Pak. Ya. Bagaimana dengan Pak Ivan, Pak? Iya, menarik ya. Kalau kehidupan sekarang ini banyak yang dulu dianggap tabu, tapi sekarang memang dianggap kayak, ya oke lah, it's okay, biasa. Bahkan kalau nggak melakukan malah justru merasa aneh begitu ya. Karena itu adalah pengaruh dari sejak zaman postmodern gitu ya, karena semua dianggap relatif kan ya. Semua benar atau salah bukan tergantung bagaimana itu benar atau salah sebenarnya, tapi bagaimana lingkungan, komunitas, suara terbanyak mengatakan itu benar atau salah gitu ya. Ketika orang berkata bahwa seks sebelum menikah itu adalah sesuatu yang benar, komunitas dalam jumlah yang besar mengatakan itu nggak masalah, maka itu menjadi tidak masalah begitu. Bahkan juga ada orang berpikir bahwa kalau masih perawan itu justru malu-maluin gitu ya, kayak istilahnya nggak laku tanda kutip begitu kan ya. Itu fenomena sekarang, bahkan fenomena sekarang yang lebih parah lagi, orang melakukan seks sebelum pernikahan untuk tanda kutip ngetes, mencoba, menguji apakah pasangannya ini nanti mandul atau tidak gitu ya. Kalau hamil berarti nggak mandul, berarti akan dinikahin. Atau ada juga yang berpikir kalau seks itu kan kadang-kadang orang berpikir cocok tidak cocok gitu ya. Sehingga harus dicoba dulu, kalau nggak dicoba, kalau nanti nggak cocok, nanti cerai, jadi dicoba dulu gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran ini yang menjadi sesuatu yang salah, tetapi karena jumlah orang yang besar mengatakan bahwa itu nggak masalah gitu ya, atau bahkan kalau nggak melakukan itu hal yang memalukan atau hal yang bodoh, membuat itu mempengaruhi banyak pemuda ataupun remaja menganggap bahwa ya itu benar, harus melakukan demikian gitu. Nah, ini yang menarik sih, Pak, ya. Ya, memang sebetulnya kalau di Alkitab atau di iman Kristen sendiri berpacaran itu apa sih begitu, Pak? Apakah apakah hanya untuk mengetes begitu pasangan kita cocok atau tidak cocok, atau bagaimana, Pak Ivan? Ya, jadi menurut pelajaran daripada firman Tuhan sebenarnya kita kalau mencari topik tentang pacaran itu, kata pacaran itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Nggak ada ya? Nggak ada, karena pada akhirnya sebenarnya hubungan pacaran yang istilah zaman now gitu ya, itu adalah tahapan atau penjajakan dengan pasangan gitu. Tetapi pada dasarnya kita harus tahu ya, kalau kembali dalam
pemikiran atau pertanyaan tadi yang bahwa istilahnya apa yang dulu dianggap tabu berarti sekarang nggak apa-apa. Nah, bagaimana orang Kristen berpacaran gitu ya? Apakah boleh terus ngikuti apa yang dunia lakukan gitu? Nah, orang Kristen memang di Alkitab tidak ada dikatakan tentang pacaran gitu ya. Tetapi di Alkitab diajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam hubungan dengan calon istri kita gitu. Yang seperti pada 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8 juga dikatakan karena inilah kehendak Allah gitu ya, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Jadi jelas bahwa Alkitab memang tidak menjelaskan tentang pacaran, tetapi Alkitab mengarahkan bahwa seorang pria harus mengambil seorang perempuan menjadi istrinya gitu ya. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayanya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Jadi melalui firman Tuhan yang tadi saya bacakan, jelas bahwa sebagai orang Kristen memang Alkitab tidak menjelaskan tentang peristiwa pacaran itu ya, tetapi orang Kristen harus memahami bahwa kebenaran Alkitab jelas bahwa memberikan landasan bagaimana seorang Kristen harus menjalani hubungan dengan calon istrinya, yaitu dengan menjauhi percabulan, yang artinya menjaga kekudusan dalam kehidupannya, terutama dalam hubungan dengan calon istrinya, gitu Pak. Jelas sekali ya, Alkitab mengatakan jauhi percabulan begitu, menjaga kekudusan. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan Alkitab jika ada dua orang yang berpacaran, namun kita lihat latar belakangnya berbeda begitu ya, baik itu pendidikannya, status sosial, atau ekonomi, bahkan agamanya begitu Pak Henry. Bagaimana Pak? Saya pribadi melihat ya, kalau pernikahan itu ya, atau pacaran itu, setiap pasangan itu harus menghitung resiko ya, ataupun mereka bisa tidak hidup dengan misalnya orang yang berbeda ras atau berbeda tingkat ekonomi dan lain sebagainya lah. Intinya pasangan itu sendiri harus mencoba melihat diri mereka apakah bisa menerima hal itu terus menerus gitu ya. Misalnya ya kita bilang yang istrinya atau yang perempuan itu kaya misalnya, yang pria mungkin status ekonominya lebih biasa gitu ya. Nah, apakah wanita ini misalnya dia tertarik dengan pria itu, apakah dia bisa menerima kondisi itu ya? Nah, itu sebenarnya masing-masing pribadi yang harus menilai dan kira-kira melihat dalam hubungan itu apakah dia akan bisa gitu loh. Nah, misalnya mungkin kalau soal ekonomi kan tentu bisa dicari ya. Misalnya awalnya wanita lebih tinggi status ekonomi, tapi prianya mungkin pekerja keras, rajin, mungkin dia status ekonominya menengah gitu, ya kan lama-lama bisa ikut naik ya. Tapi yang memang harus lebih dipikirkan adalah misalnya beda ras, kebudayaan, tingkah laku, mungkin cara berkomunikasi ya. Itu harus waktu pacaran harus benar-benar dilihat apakah bisa tidak pasangan itu saling menerima gitu dengan perbedaan yang mungkin ada dan mau tidak saling mencoba menyesuaikan satu dengan yang lain. Nah, bagi saya kalau pasangan itu dengan perbedaan yang ada mereka bisa menerima dan bisa saling beradaptasi, menurut saya tidak masalah ya. Kadang saya punya teman juga menikah itu beda usianya kadang sampai 12 tahun, belasan tahun, yang perempuan lebih tua. Ya jadi ya, tapi hidup keluarganya bahagia saja sih, ya. Punya anak juga melayani, ya. Jadi ya perbedaan itu inilah harus bisa diterima dan disesuaikan oleh setiap pasangan gitu. Nah, dan itulah fungsinya berpacaran. Fungsinya ya, berpacaran. Latar belakang itu begitu ya. Ya, betul. Ya. Nah sekarang ini yang menarik nih. Seringkali pasangan-pasangan mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan, begitu Pak Ivan. Nah kalau orang Kristen bagaimana menyikapi ini? Kita percaya ya, kita beriman segala sesuatu berasal dari Allah begitu. Nah tapi kalau kita misalnya
diam saja, tidak mencari pasangan, tidak mau bergaul. Berlakukah jodoh itu di tangan Tuhan, Pak Ivan? Ya, menarik ya. Ya. Orang seringkali berpikir, oh jodoh di tangan Tuhan, makanya nggak usah ngapa-ngapain lah ya. Cuman berdoa, nanti tunggu pasangannya turun dari langit gitu ya, ceplok gitu ya. Wah, ini istriku, ini suamiku gitu ya. Jelas bahwa itu hal yang ngawur atau hal yang sembarangan saja gitu ya. Itu pola pikir yang nggak mau repot gitu ya. Karena sebenarnya jodoh itu menjadi tanggung jawab kita yang memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Namun kita harus memilih jodoh memang sesuai kehendak Tuhan gitu ya. Jodoh di tangan Tuhan bukan berarti Tuhan akan mengirimkan jodohnya tiba-tiba di depan kita langsung, bukan, tetapi jodoh di tangan Tuhan artinya kita harus memilih pasangan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita memang tetap harus berusaha memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, namun dengan batasan atau kriteria sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, kembali lagi kayak tadi pertanyaan yang tadi gitu ya. Boleh nggak kalau beda agama? Jelas firman Tuhan berkata bahwa kita harus memilih pasangan hidup yang seiman, seimbang, seiman gitu ya. Supaya apa? Ya supaya pada akhirnya saling membangun satu sama lain, saling menolong, saling bertumbuh satu sama lain dalam imannya. Supaya pengertian akan firman Tuhan juga semakin bertumbuh. Jadi itulah maksudnya jodoh di tangan Tuhan, artinya jodoh sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Kita memilih jodoh tidak boleh asal, tetapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, gitu Pak. Tetap kita punya peran untuk berusaha begitu ya Pak Ivan ya. Nah sekarang sudah era teknologi begitu ya, sudah berkembang. Jodoh ini mencari jodoh bisa melalui biro jodoh gitu. Media sosial sudah ada di mana-mana, kita bisa berkenalan dengan banyak orang begitu. Nah, usaha-usaha semacam itu begitu. Bagaimana Pak Henry? Setujukah dengan usaha seperti itu? Bagi saya pribadi, mencari jodoh di media sosial ya adalah sebagai bagian dari perkembangan teknologi ya. Kita tidak bisa juga membatasi diri, menutup, itu nggak bisa juga sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin melalui media sosial itu kita bisa mungkin menemukan jodoh kita yang tepat seperti ya. Nah, hanya saja pada waktu kita mencari jodoh melalui media sosial, kita tentu harus bijak dan juga kita harus mempunyai kedewasaan pada waktu kita mencari jodoh di sana. Nah, kenapa saya bilang harus bijak dan mempunyai kedewasaan? Ada dua lah minimal ya. Pertama itu karena seringkali biro jodoh itu kan biro jodoh melalui media sosial itu banyak kadang profil picture-nya bukan orangnya yang asli ya. Nah, mungkin itu adalah dalam tanda kutip predator ya, atau orang-orang yang tidak baik, tapi dia menyamar dengan foto profil yang baik, berkata-kata yang manis. Nanti bisa rupanya dia memanfaatkan kita yang mungkin baik, polos, mungkin minta uang lah, atau nanti minta foto-foto yang tidak baik ya, atau nanti waktu ketemu malah diculik atau dan lain sebagainya ya. Nah, ini diperlukan sangat kedewasaan seseorang pada waktu menggunakannya. Nah, kadang kita juga tahu ya melalui media sosial yang bersifat mencari jodoh itu kadang ya terlalu banyak orang itu bukan lagi cari jodoh, tapi kayak pamer kegantengan atau pamer kecantikan ya. Jadi kadang jadi media itu berubah itu. Jadi bukan cari jodoh tapi memamerkan kelebihan dia di dalam media-media sosial itu. Nah, itu kita harus bijaksana ya, jangan sampai kita mencoba maksudnya baik cari jodoh melalui media sosial itu malah kita akhirnya terjerumus atau terjebak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu loh. Jadi kita juga bisa jatuh dalam dosa itu ya. Nah, itu menurut saya begitu ya. Tidak masalah memakainya, yang penting kita harus bijaksana dan dewasa pada waktu menggunakannya. Seperti itu ya. Perlu kehati-hatian. Perlu hati-hati sekali, ya, sangat hati-hati. Sangat ya. Sangat hati-hati. Butuh hikmat Tuhan begitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, tadi mencari jodoh begitu. Sekarang sudah punya nih jodohnya begitu ya, sudah ada di depan mata, bahkan sudah menikah begitu. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, kita berpikiran, wah, saya salah pilih jodoh nih. Begitu. Ada juga fenomena-fenomena seperti itu begitu. Bagaimana? Bahkan sudah dipersatukan di gereja begitu ya. Bagaimana Pak Ivan menanggapi hal ini? Ya, itu orang seringkali menggunakan perkataan bahwa wah salah pilih jodoh ini gitu ya. Atau bahkan yang ironisnya ada seorang hamba Tuhan atau pemusik
terkenal gitu ya, penyanyi gitu kan ya. Ya penyanyi rohani, tetapi mengeluarkan statement bahwa calon istri atau istrinya sekarang ini justru adalah calon atau jodoh yang sejati. Yang dulu tuh nggak sejati gitu ya. Yang sejati ini yang baru gitu ya. Yaitu pada kenyataannya bukan masalahnya salah pilih jodoh, tetapi itu hanya sebagai alasan bahwa dirinya sudah bosan dengan pasangan yang sekarang dan lebih memilih pasangan yang baru begitu. Yang pada akhirnya perkataan salah pilih jodoh ini menjadi suatu excuse bagi dirinya supaya orang juga excuse pada dirinya untuk menceraikan pasangannya gitu ya. Kita harus tahu kalau Tuhan izinkan seseorang atau sepasang kekasih menikah, tentu itu sudah harusnya menjadi jodohnya gitu ya. Yang tidak bisa berkata kalau sudah di pernikahan kemudian, wah ini salah pilih jodoh, udah lakukan nikah sama yang itu gitu ya. Bahkan kan ada orang menikah hanya berapa menit setelah istilahnya mengucapkan janji kemudian cerai gitu ya, dengan mudahnya kayak begitu. Nah kita harus tahu bahwa sebagai orang Kristen kita tahu bahwa ketika Tuhan izinkan kita menikah gitu ya, dengan pasangan, dengan siapapun itu berarti sudah jodoh. Jadi nggak bisa kita bilang ini bukan lagi jodoh saya. Kita tidak bisa lagi menganulir kemudian kita mau menceraikan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan, Yesus pun memerintahkan atau menyatakan bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang diizinkan. Karena itu adalah suatu tindakan kejahatan atau bahkan dikatakan dosa di hadapan Tuhan. Begitu Pak. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan begitu. Ya, betul. Ini jodoh saya bukan dari Tuhan. Ya. Ya, begitu ya. Pak Henry mau menambahkan mungkin? Ya kalau menurut saya memang dalam pernikahan itu setelah wanita dan pria menikah, memang konflik itu pasti ada ya. Jadi tidak bisa dihindari, setiap keluarga itu pasti ada konflik. Hanya saja ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terlalu sering, ada mungkin jarang ya. Nah, pasangan-pasangan ini harus mengerti pada waktu mereka mungkin lagi marah, emosi. Sebaiknya memang pikiran bercerai ataupun kata-kata cerai itu jangan keluar ya. Kenapa? Karena kalau sering keluar, lama-lama ya dari perkataan, dari pikiran akhirnya ya jadi benar-benar dilakukan ya. Jadi memang kalau suami istri bertengkar gitu ya, ada nggak cocok, ya cobalah bersabar, berdoa, minta Tuhan yang tolong menyelesaikan masalah ya. Nah, dan lebih baik kalau menurut saya memang sebelum akhirnya masalah itu terlalu besar ya sampai akhirnya cerai, itu kan berarti sudah bertumpuk, bom itu tinggal meledak gitu. Jadi sebelumnya memang harus keluarga itu mungkin ya mereka punya komunitas yang baik. Mungkin setelah menikah di gereja mereka ikut kelompok kecil ataupun ikut seminar-seminar menjadi suami, menjadi istri ataupun menjadi orang tua ya, sehingga bisa meminimalkan untuk akhirnya sampai perceraian itu terjadi ya. Jadi saya lebih memikirkannya harusnya orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen itu preventif. Jangan nanti setelah di ujung tanduk cerai atau tidak baru tanya hamba Tuhan, ini bukan jodoh saya mau cerai. Ya kita bingung juga ya, nanti gereja pasti bilang tidak. Tapi ini begini-begini, itu kenapa? Karena masalah itu tuh sudah terlalu lama ya, tidak diselesaikan. Jadi memang paling baik awal menikah terus ikut mungkin kelompok kecil, pembimbingan, punya komunitas yang sehat sehingga akhirnya tidak perlu sampai terlalu parah penyakit sampai harus perceraian itu terjadi begitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Baik, ini waktu kita terbatas Pak Henry dan juga Pak Ivan, jadi kita harus sudahi. Yang jelas silakan berpacaran dengan batasan-batasan begitu untuk melihat atau menyesuaikan latar belakang yang ada begitu. Jangan sampai setelah menikah Anda berpikir bahwa Anda salah jodoh begitu ya. Tetaplah berhikmat kepada Tuhan supaya Anda diberikan pasangan yang terbaik. Baik, saya Ezer Lumika dengan Pak Henry dan juga Pak Ivan undur diri dari Kompas Iman untuk edisi pacaran dan pernikahan. Kita jumpa lagi di Kompas Iman yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel GKI Info Sana. Sampai jumpa.